Ya, selamat pagi, siang, atau malam, Pak Gunawan dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5IA yang terdiri dari saya, Angel, Mas Devo, dan Mbak Ketin. Nah, kita saat ini sedang membahas studi kasus terkait Gartner. Jadi kita mengangkat satu jurnal terkait Gartner. Nah, sebagai berikut studi kasus dari kami. Nah, studi kasus jurnal yang kita pilih yaitu terkait pemodelan arsitektur enterprise menggunakan framework Gartner. Nah, studi kasus ini pada IA Insyek Nurjati Cirebon. Nah, latar belakangnya adalah institusi pendidikan ini memerlukan pembangunan sebuah sistem informasi yang selaras dengan visi misi mereka. Saat ini program mereka masih manual, jadi setiap jurusan atau prodi itu masih memiliki sistem masing-masing, bahkan manual, sehingga harus diperlukan arsitektur enterprise yang tepat untuk menjalankan sistem informasi yang selaras. Nah, arsitektur enterprise ini merupakan framework yang dapat membantu menyelaraskan kebutuhan bisnis, organisasi, dan penerapannya. Salah satu metodenya adalah metode Gartner, di mana Gartner merupakan riset dengan menggunakan teknologi dengan kapasitas pencarian fakta yang terselubung. Nah, ini merupakan masalah-masalah yang muncul pada institusi IAINsyek Nurjati Cirebon, di mana mereka mempunyai jurusan dan program studi serta departemen-departemen yang cukup banyak, namun pemanfaatan sistem informasi masih belum maksimal dan masih terpaku pada proses administrasi dan sistem asistensi yang manual. Kemudian yang kedua, sistem informasi pada institusi ini masih terpecah-pecah sehingga diperlukan arsitektur yang mampu mengintegrasikan semua sistem tersebut menjadi satu. Kemudian yang ketiga, banyak bidang strategis IT di institusi tersebut namun belum dioptimalkan sehingga berpengaruh pada kualitas output dari institusi tersebut. Selamat malam Pak Wang dan rekan-rekan, saya Ketin, anggota kelompok selanjutnya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai bagaimana landasan teori dari Enterprise Architecture Gartner. Secara umum dapat disampaikan bahwa Gartner memiliki 4 pilar atau 4 prinsip utama atau sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang terkait dengan bisnis. Yang kedua adalah sudut pandang terkait dengan informasi. Yang ketiga adalah sudut pandang terkait dengan teknologi. Dan yang keempat adalah sudut pandang terkait dengan solusi. Masing-masing sudut pandang ini memiliki peran dan fungsi masing-masing. Yang pertama adalah terkait dengan bisnis. Untuk bisnis ini adalah dalam konteks sudut pandang ini kita dituntut untuk dapat memahami bagaimana ekspektasi dari pemangku kepentingan. Biasanya dalam sudut pandang ini juga ada hal-hal yang bersifat strategis seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sudut pandang teknologi. Bagaimana dalam konteks sudut pandang ini kita mampu mengimplementasikan secara teknis enterprise arsitektur ini. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan sudut pandang informasi. Bagaimana nanti dikaitkan dengan proses migrasi data, proses arus data, dan informasi yang digunakan dalam mengimplementasikan enterprise arsitektur. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan solusi. Solusi ini adalah rancangan atau usulan enterprise arsitektur hasil identifikasi gap analisis yang sudah dilakukan. Mengacu pada apa yang mendasari dari ekspektasi stakeholders, bagaimana implementasinya secara teknis, dan peralihan arus data dan informasi.
Beralih ke bagian selanjutnya yang di sebelah kanan, yaitu framework Gartner itu sendiri. Di bagian bawah ada proses dokumentasi. Jadi artinya framework Gartner dapat kita terjemahkan sebagai proses dokumentasi atas current state arsitektur atau kondisi terkini arsitektur yang dihadapi oleh suatu organisasi atau institusi untuk dimodelkan ke dalam future state arsitektur atau kondisi arsitektur yang diharapkan di masa yang akan datang. Tentu saja dalam menentukan future state arsitektur mempertimbangkan aspek sudut pandang pemangku kepentingan dari sisi implementasi teknis dan bagaimana arus perpindahan data dan informasi seperti sudut pandang yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam mengidentifikasi gap diperlukan proses pengelolaan dan harus berlandaskan kepada nilai-nilai tata kelola yang baik. Tentu saja dalam merumuskan gap tersebut memperhatikan atau mengacu pada bagaimana tren enterprise arsitektur saat ini dikaitkan dengan strategi bisnis yang relevan dengan konteks organisasi di mana enterprise arsitektur tersebut akan diimplementasikan. Kemudian future state arsitektur tersebut kemudian diidentifikasi menjadi beberapa aspek-aspek development requirement, kemudian dilanjutkan dengan menentukan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah apa yang akan dikembangkan dan bagaimana modelnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya mengenai metodologi akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Pak Devo. Saya Devo akan menjelaskan bagian metodologi. Magic Quadrant. Magic Quadrant adalah alat untuk memahami vendor atau posisi dan ekspektasi penyediaan layanan. Analisis Gartner menggunakan beberapa kriteria yang objektif dan subjektif untuk mengevaluasi pemasok individu, disajikan pada dua sumbu, kemampuan untuk menjalankan dan kelengkapan visi parameter. Dinyatakan dalam 4 kuadran, leaders, challengers, visioner, dan misbuyer. Hasil analisis menunjukkan kemampuan vendor untuk menyediakan layanan dalam kaitannya dengan persaingan dan apa yang diharapkan untuk masa depan. Sebuah Magic Quadrant dapat dilihat sebagai asumsi perencanaan strategis visual. Asumsi strategis menunjukkan prediksi yang berkualitas tentang perkembangan industri masa depan. Hype Cycle. Hype Cycle menawarkan snapshot dari kematangan relatif teknologi, metodologi IT, dan manajemen disiplin. Fase Hype Cycle. Gartner menulis bahwa setiap Hype Cycle ditandai oleh 5 tahap berikut. Tahap pertama, teknologi trigger, merupakan terobosan, peluncuran produk, atau event lainnya yang penekanan yang signifikan dan interest. Tahap kedua itu peak of inflated expectation. Hiruk-pikuk publisitas biasanya menghasilkan antusiasme yang berlebihan dan harapan yang tidak realistis. Mungkin ada beberapa aplikasi teknologi yang berhasil, tetapi biasanya ada lebih banyak kegagalan. Tahap ketiga, trope disillusionment. Teknologi masuki trope of disillusionment karena mereka gagal untuk memenuhi harapan dan menjadi ketinggalan zaman. Tahap keempat, slope enlightenment. Meskipun tekanan telah berhenti mencakup teknologi, beberapa perusahaan terus melalui slope enlightenment dan percobaan untuk memahami manfaat dan aplikasi praktis dari teknologi. Tahap kelima,
plateau of productivity. Teknologi mencapai produktivitas tertinggi atau plateau of productivity, manfaatnya menjadi banyak dipraktekkan dan dapat diterima. Teknologi ini menjadi semakin stabil dan berkembang pada generasi kedua dan ketiga. Kesimpulan dari jurnal ini, satu, untuk membangun sebuah sistem informasi yang terintegrasi harus menentukan framework yang sesuai dengan kondisi organisasi atau institusi yang ada. Komponen utama dalam sebuah framework adalah pandangan, metode, dan pelatihan. 3. Gartner menghasilkan solusi dengan melihat dari 3 sudut pandang, yaitu bisnis, informasi, dan teknologi. 4. Pemodelan framework Gartner dengan Magic Quadrant dilihat dari 4 sisi, sedangkan Hype Cycle ditandai dengan 5 siklus. Sekian dari kelompok 5, terima kasih.